kamu klik video ini, aku asumsi kamu adalah introvert yang menganggap kepribadian kamu sebagai kelemahan kamu. Mungkin guru kamu pernah bilang kamu kurang aktif di kelas. Mungkin orang-orang di sekitar kamu pada bilang kamu aneh. Mungkin teman kamu pernah bilang kehidupan kamu gak seru karena kamu di rumah terus. Orang lain lihat kamu aneh, pendiam, sok misterius. Padahal kenyataannya, kamu gak bisa bersosialisasi karena kamu introvert aja. Kamu gampang capek karena kamu introvert. Kamu gak bisa upload di sosmed, mau mulai personal branding gak bisa karena kamu introvert. Kamu gak bisa keluar dari zona nyaman karena kamu introvert. Kalau kamu sering mikir kayak gini, gak heran kamu menganggap kepribadian kamu yang introvert itu sebagai kelemahan. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya, aku ada bahas pelajaran krusial yang aku dapatkan selama 20 tahun aku hidup. Tapi untuk video kali ini lebih spesifik lagi. Kita akan bahas soal kepribadian introvert. Kita akan bahas apa itu introvert. Apakah introvert berarti kamu lemah? Apakah ekstrovert lebih gampang sukses daripada introvert? Sebenarnya video ini adalah request dari salah satu viewer aku, dan aku sangat merasa honored viewer aku mau tahu pandangan aku terhadap topik ini. Jadi thank you banget udah request. Kalau kamu mau aku bahas suatu topik soal self-development, produktivitas, high value woman, habit, apapun itu, boleh request ke aku aja di kolom komentar. Pasti aku baca kok. Warning, kadang kata-kata aku tajam. Anyways, apa itu introvert? Introvert adalah kepribadian di mana seseorang itu mendapatkan energi ketika dia lagi sendiri. Beda dengan ekstrovert, orang yang mendapatkan energi ketika dia sedang bersosialisasi dengan orang lain. Orang introvert itu cenderung lebih nyaman menghabiskan waktunya sendiri, jadi biasanya mereka banyak pikiran. Aku tahu itu karena aku sendiri adalah introvert dan aku orangnya banyak pikiran dan gampang banget overthinking. Kalau kamu insecure karena kamu adalah introvert, kita akan bahas kelebihan-kelebihan introvert untuk menjawab pertanyaan, apakah benar introvert itu lemah? Nyaman sendiri. Orang introvert nyaman sendiri. Kadang tuh ada beberapa orang yang gak bisa sendiri. Apa-apa harus ditemenin, setiap hari harus hangout sama temen, harus ada pacar. Tapi introvert tuh udah nyaman-nyaman aja sendiri. Kalau ada temen ya senang ada yang temenin. Tapi kalau misalnya lagi gak ada, lagi pada sibuk, ya udah gak apa-apa. Orang introvert juga bisa sibuk sendiri. Entah, pasti ada aja gitu kesibukan yang dikerjain sama orang introvert. Entah itu mungkin coba hal baru, melukis, gambar, rajut, dan sebagainya. Dan kamu jangan anggap hobi itu sepele. Hobi itu bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang aja, tapi itu juga sebagai alat untuk lebih mengenal diri sendiri. Dengan hobi, kamu bisa menjelajah apa yang kamu suka dan apa yang kamu gak suka. Bahkan, banyak yang bisa ubah hobinya itu jadi sumber pendapatan. Dengan hobi, kamu jadi lebih terarah lah kamu mau ambil karir kayak apa. Contohnya, aku introvert. Aku suka sibuk sendiri. Aku anak rumahan lah sebutannya. Aku lebih suka di rumah daripada di luar karena itu lebih cepat nguras energi aku. Tapi dengan aku sering di rumah, aku jadi menemukan, discover kalau aku tuh suka seni. Aku dulu suka gambar. Dan dari situ aku gali-gali lagi, coba-coba hal baru lagi. Dan aku discover, aku menemukan lagi kalau aku suka kriya merajut. Dan disinilah hidup aku berubah 180 derajat. Untuk kamu yang belum tahu, aku di umur 18 tahun, aku bikin bisnis bernama Gumicraft. Aku menyediakan DIY crochet kit untuk kamu yang mau belajar merajut, tapi nggak pernah merajut. DIY kit aku udah lengkap dengan alat, bahan, pola, video tutorial, dan kelas online. Terus kalau kamu masih bingung, kamu bisa langsung tanya aku, one-on-one counseling privat. Selain itu, aku juga ada launching produk baru, yaitu DIY Rose Crochet Kit. Ini memang agak berbeda dari produk aku yang lain, karena ini literally tuh berbentuk mawar, dan wanginya pun juga kayak mawar, karena di dalam kitnya aku ada sediain linen spray yang varian aroma mawar. Jadi mungkin kamu mau rajut mawar untuk hari ibu, Valentine, untuk hadiah ulang tahun, atau bahkan untuk kamu sendiri. Bisa banget. Karena kalau barang handmade itu lebih spesial gak sih? Tenang aja, udah puluhan ribu orang yang awalnya gak bisa rajut, jadi bisa rajut karena DIY kit Gumicraft. Bahkan anak 9 tahun aja bisa. Jadi literally gak ada alasan kamu gak bisa. Aku jamin, kamu akan dipandu sampai project kamu 100% selesai. Terus untuk kamu yang tahu aku dari YouTube, 50 orang pertama bisa pakai kode CRAFT, CRAFT, untuk dapetin promo tambahan. Link ada di deskripsi dan komen yang dipin di video ini. Kalau aku nggak menghabiskan banyak waktuku sendiri di rumah, kemungkinan besar aku nggak akan nemu passion dan purpose aku di sini. Bisa aja aku nggak menemukan bisnis kayak gini, dan bisa aja aku nggak mulai personal branding. Kamu bisa aja nggak tahu aku sekarang.
Orang introvert gak mesti harus sama teman untuk bersenang-senang. Mereka bisa asik sendiri, bisa senang sendiri. Dan dengan cara ini, kamu bisa mengumpulkan energi kamu dan memproses isi pikiran kamu tanpa distraksi dari luar. Terus selain itu, apakah introvert berarti lemah? Apa-apa suka sendiri? Untuk itu kita coba ke poin selanjutnya dulu. Kesadaran diri yang lebih kuat. Biasanya orang introvert itu lebih self-aware. Nah, ini bukan berarti orang ekstrovert itu punya kesadaran diri yang rendah, tapi skill ini itu biasanya secara natural ada di orang introvert. Karena orang introvert itu biasanya pendiam. Mereka memang gak berbicara lewat mulut, tapi di pikiran mereka itu banyak yang dibicarakan. Biasa orang introvert itu lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam pikirannya untuk refleksi diri, observasi lingkungan, dan memproses pengertian yang lebih dalam lagi mengenai dirinya. Contohnya, ketika orang introvert lagi sendiri atau lagi diem, momen-momen ini tuh digunakan orang introvert untuk berpikir. Berpikir tentang perasaan, berpikir tentang kejadian sebelumnya, apa yang dia pelajari di hari itu, dan sebagainya. Coba kamu lihat dirimu sendiri. Kamu gitu kan? Nah, ini plus point banget untuk orang introvert. Karena skill ini tuh yang membantu kamu untuk bikin keputusan yang bijak, membangun hubungan yang bermakna, dan navigasi tantangan sehari-hari. Semakin kamu self-aware, sadar diri, kamu jadi lebih strategis dengan keputusan yang kamu ambil. Kamu lebih bisa memproses emosi kamu lebih bisa berempati dan mengerti orang lain. Hey, kamu nonton video ini, konsumsi konten-konten self-development, itu artinya kamu sadar diri, kamu self-aware, kamu tahu kamu kurangnya di mana, dan sekarang kamu lagi cari solusi. Kamu udah ambil langkah pertama untuk memecahkan masalah kamu. Pemimpin yang baik. Kalau kamu mikir orang introvert gak bisa mimpin, kamu salah. Karena kenyataannya, orang introvert bisa menjadi pemimpin yang baik. Orang introvert secara natural pinter susun strategi karena mereka udah kebiasaan mikir. Udah dari dulu mereka banyak mikir. Setiap keputusan yang diambil pasti dipikir-pikir secara dalam. Dan bukan itu aja kenapa aku bilang introvert bisa menjadi pemimpin yang baik. Karena orang introvert adalah pendengar yang baik. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi mendengarkan. Dan ini penting banget ketika kamu memimpin banyak orang. Pendengar yang baik lebih berempati dan mengerti orang. Otomatis jadi lebih perhatian dengan orang yang dia pimpin. Selain itu, ini berdasarkan observasi aku ya. Aku merasa orang introvert di sekitar aku itu pinter mimpin karena mereka bisa tetap tenang di bawah situasi yang menegangkan. Ketika dia lagi di bawah tekanan, dia bisa tetap tenang dan gak impulsif ambil keputusan. Jadi orang ekstrovert bisa bersinar di lingkungan sosial dengan karismanya, tapi orang introvert juga bisa dengan caranya sendiri. Nah, apa jangan-jangan orang introvert itu lebih hebat daripada orang ekstrovert? Tunggu dulu, kamu jangan buru-buru ambil kesimpulan. Kita bahas lebih dalam lagi untuk kelebihan introvert ini, yaitu pendengar yang baik. Seperti yang aku sebut sebelumnya, orang introvert adalah pendengar yang baik. Dari dulu aku adalah orang yang pendiam. Aku nggak terbiasa ngerocos, aku nggak terbiasa mengutarakan opini aku. Kalau aku ngobrol sama orang, aku lebih banyak diemnya. Alhasil, skill komunikasi aku jadi kurang. As if like there's a disconnection between my mind and my mouth. Kayak ada diskoneksi antara pikiran aku dan mulut aku. Dan itu jadi insecurity aku sejak lama. Guru-guru aku pada bilang aku terlalu diem, aku terlalu pemalu, sampai-sampai aku dijuluki oleh guru TK aku sebagai putri malu. Hal itu tertanam di pikiran aku, jadi kalau aku masuk lingkungan yang baru, aku udah terbiasa diem aja di pojokan. Tapi semakin aku dewasa, aku jadi sadar, aku pendiam itu bukan kelemahan aku. Justru itu adalah kekuatan aku. Aku nggak pandai bicara, tapi aku pandai mendengar. Aku pandai dengerin orang ngomong, jadi aku bisa belajar banyak dari orang lain. Ketika kamu menjadi pendengar yang baik, kamu bisa lebih banyak belajar dan lebih mengerti orang. Kayak kamu tuh bisa ambil ide, wawasan, dan perspektif orang yang biasa orang lain tuh kelewatan karena mereka terlalu sibuk berkicau. Dan walaupun aku lihat karakter pendiam aku sebagai kekuatan aku nggak goyang kaki terima aku nggak pandai bicara. Sekarang kamu bisa lihat jelas, aku lagi latihan berbicara depan kamera. Aku belajar public speaking lewat bikin konten. Aku nggak diem di tempat aja, tapi aku belajar. Dan ini sesuatu yang akan aku ulangi terus untuk kamu yang merasa kamu nggak bisa ini itu karena kamu introvert. Kamu introvert bukan berarti kamu tetap di dalam kotak stereotipe introvert ini yang orang bilang tuh orang introvert pendiam, gak pandai bicara, ansos. Kita tuh manusia, kita makhluk yang kompleks. Kita tuh gak bisa dikotak-kotakin dengan stereotipe yang kayak gini.
Kamu sangat bisa keluar dari kotak stereotipe itu dan belajar. Dan di channel aku, di sini kita semua sama-sama belajar. Aku, kamu, dan teman-teman lainnya kita semua belajar. Jadi kamu gak sendiri. Di sini aku bilang sebagai introvert, aku lagi gak nyaman sekarang rekam video ini. Tapi logika aku tahu, aku harus ngelakuin ini untuk latih komunikasi aku dan public speaking. Dengan semua itu yang aku sebutin, coba aku tanya lagi, apakah introvert berarti lemah? Udah jelas dong, jawabannya enggak. Orang introvert punya kelebihan dan skill-skill penting yang secara natural tuh udah ada di karakter introvert. Tapi coba aku tanya, apakah orang introvert lebih hebat daripada orang ekstrovert? Mungkin kamu mau aku jawab iya, tapi di sini aku akan jawab enggak. Nah loh, kalau begitu apakah artinya orang ekstrovert lebih hebat daripada orang introvert? Apakah artinya orang ekstrovert itu lebih mudah sukses daripada orang introvert? Jawabannya enggak. Enggak juga. Introvert dan ekstrovert masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Stereotipenya, orang introvert gak pandai networking, gak pandai bicara, ansos, dan lain-lain. Tapi introvert juga punya kelebihan yang aku sebutin tadi. Dan kuncinya ini lagi, kamu introvert bukan berarti kamu harus stuck di dalam kotak stereotipe introvert yang pemalu, yang ansos, yang gak pandai bicara. Kamu sangat bisa keluar dari zona nyaman kamu dan belajar. Belajar cara komunikasi yang baik, belajar public speaking. Dan tentunya kalau kamu mau mulai personal branding, kamu sangat bisa. Buktinya di depan mata kamu sekarang. Aku introvert, tapi ini sekarang aku lagi bangun personal branding. Sekaligus belajar public speaking dan komunikasi. Jadi kamu jangan pakai alasan kamu introvert, jadi kamu nggak bisa belajar. Sama halnya dengan orang ekstrovert. Stereotipenya orang ekstrovert itu banyak kerocos, narsistik, isep energi orang, bukan pendengar yang baik. Tapi orang ekstrovert juga punya skill dan kelebihan. Mereka pandai menarik perhatian orang, pandai networking. Dan kuncinya ini lagi, orang ekstrovert dibilang mereka banyak ngerocos, tapi mereka sangat bisa belajar menjadi pendengar yang lebih baik. Jadi di sini aku sebagai orang introvert, aku pede bilang, kalau kamu mikir kamu nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa public speaking, nggak bisa percaya diri, nggak bisa ini, itu, karena kamu introvert, kamu 100% bohong. Bersosialisasi, komunikasi, public speaking, personal branding, percaya diri, itu semua bisa kamu pelajari dengan take action. Bukan hanya sekedar kamu mikirin rencana mau belajar doang, tapi kamu realisasikan dengan take action. Jangan jadikan kamu introvert sebagai alasan kamu gak mau coba dan malas-malasan aja. Homework. Di setiap video aku udah kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini, aku mau kamu asah skill self-awareness kamu itu. Seharusnya ini gampang lah untuk kamu yang introvert. Hal-hal apa aja yang kamu mau lakukan, tapi dibatasi karena kamu introvert. Mungkin hanya sekedar kamu upload di sosmed. Kamu mau ikut lomba, kamu mau ikut acara seni, join komunitas lah, apa aja. Nah, gunain skill menyusun strategi kamu. Pikirin langkah pertama yang bisa kamu lakukan untuk tetap coba hal itu tanpa dibatasi kamu introvert. Dan yang terakhir tentunya take action. Ambil langkah-langkah kecil aja dulu. Langkah-langkah kecil itu ketika kamu kumpulkan itu bisa menjadi progres yang besar. Introvert biasanya lebih baik mikir daripada bicara. Itu bisa jadi hal yang bagus, tapi kadang tuh pikiran negatif kita lebih banyak daripada pikiran positif. Dan ini bukan hanya untuk orang introvert aja, tapi orang ekstrovert juga bisa negative thinking. Tenang aja, karena di video selanjutnya aku akan bahas bagaimana cara kita menghadapi pikiran-pikiran negatif yang sering muncul di otak kita ini. Dan tentunya, tips yang aku bagiin ini bukan hanya sekedar motivasi atau kata-kata positif doang, tapi sesuatu yang bisa kamu lakuin di detik ini juga. Maka dari itu, kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bell notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you, dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, girlies!